kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pertemuan kita di pertemuan pertama ini, marilah sama-sama kita buka atau kita awali dengan berdoa, membaca surat Al-Fatihah. Semoga pertemuan pertama kita kali ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, di pertemuan pertama ini atau di pertemuan ke-1 ini, materi pelajaran bahasa Indonesia, kita mulai di tema 1. Ya. Kita mulai di tema 1. Baik, tema 1 dengan judul Selamatkan Makhluk Hidup. Selamatkan Makhluk Hidup. Jadi di buku pegangan kita semua, model yang diberikan oleh penerbit Erlangga ini, untuk isi bukunya terdapat beberapa bagian ya, beberapa kolom. Yang pertama misalkan contohnya di sini di halaman depan di judul tema, di sana disajikan judul tema, kemudian di bawahnya ada bacaan. Ini bacaan pengantar ya, bacaan pengantar. Jadi sebelum kita memasuki materi, kita atau kalian harus membaca ini terlebih dahulu sebagai pengantar masuk kepada materi terkait dengan tema atau terkait dengan judul tema dari setiap masing-masing tema. Kemudian di sampingnya ada indikator. Indikator itu apa? Indikator adalah hasil capaian yang harus kalian kuasai ya, hasil capaian harus kalian kuasai dari setelah belajar atau setelah mempelajari dari masing-masing tema. Jadi indikator ini masing-masing tema akan berbeda. Ya, masing-masing akan berbeda apa saja yang harus kalian capai atau harus kalian kuasai dari proses pembelajaran di masing-masing tema. Untuk di tema 1 ini, apa yang harus kalian capai? Ya, diantaranya adalah yang pertama, ini capaian yang harus kalian kuasai di tema 1 setelah mempelajari tema 1 selesai. Apa? Yaitu kalian dapat menyimpulkan dan menyajikan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang didengar dan dibaca secara lisan dan tulis ya. Jadi setelah mempelajari tema 1, kalian dianggap harus mampu menyimpulkan dan menyajikan informasi berdasarkan teks laporan ya. Teks laporan ini dari hasil pengamatan dan wawancara dan disajikan atau disimpulkan baik dengan lisan atau dengan tulisan. Bisa dipahami ya. Jadi ini adalah indikator yang harus kalian kuasai di tema ke-1 ini. Baik, kita kembali ke buku lagi di halaman selanjutnya, di halaman kedua. Nah, jadi di sajian buku yang kita pegang masing-masing, di situ ada kolam kegiatan pengantar. Kegiatan pengantar ini isinya apa? Isinya ini adalah sebagai pengantar sebelum kita masuk kepada materi inti. Untuk proses latihan kita, melatih kita menulis atau melatih kita menganalisa, ya, berdiskusi dan bersosialisasi. Kalau bentuknya diskusi. Baik, di tema 1 ini kita coba baca apa saja kegiatan pengantar yang disajikan untuk kita di tema 1 ini, apa yang diperintahkan atau ada tugas apa yang harus kalian selesaikan. Kita baca dulu sama-sama. Amatilah gambar berikut. Setelah mengamati gambar, coba diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman sebelahmu.
ya. Tapi karena kita memang proses pembelajarannya di rumah masing-masing, tidak perlu didiskusikan dengan teman-teman, cukup dikerjakan atau diselesaikan dengan individu atau masing-masing ya. Pertanyaannya apa saja? Yang pertama pertanyaannya, kegiatan apa yang sedang dilakukan para tokoh dalam gambar? Kedua, menurutmu apa alasan tokoh melakukan kegiatan tersebut? Ketiga, alat apa saja yang digunakan tokoh pada gambar? Keempat, kira-kira kapan kegiatan tersebut dilakukan? Empat pertanyaan ini harus kalian jawab sesuai dengan gambar yang ada di bawah, ya. Kira-kira jawaban yang sesuai apa yang sesuai dengan gambar. Kemudian setelah kalian sudah menemukan jawabannya masing-masing dari empat pertanyaan, perintahnya adalah susun hasil jawaban itu menjadi satu paragraf, ya, menjadi satu paragraf yang padu. Jadi dibentuk dalam satu paragraf, berarti empat jawaban itu digabung menjadi satu paragraf, tentunya paragraf yang padu atau saling terkait, ya. Jadi tugasnya itu nanti petunjuk tugasnya sambil kita latihan menggunakan e-learning ya, e-learning. Sambil latihan, ini tugasnya. Jadi tugasnya, petunjuk tugasnya, tugas dikerjakan secara individu atau masing-masing. Kemudian jawab pertanyaan yang tadi, kemudian susun jawaban itu menjadi satu paragraf, disatukan. Kemudian kirim atau kerjakan tugas itu di e-learning ya, e-learning di kolom homework ya. Jadi jawabannya di sana ditulisnya. Nanti tinggal di send saja atau dikirim ke Mister, nanti tinggal ada report atau ada laporannya siapa yang sudah mengirim dan siapa yang belum ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pertama ini Mister rasa dicukupkan ya. Tetap semangat belajar bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia walaupun bahasa yang kita gunakan sehari-hari, tapi kalau ilmu tertulisnya atau teoritisnya ini agak berbeda dengan penggunaan bahasa kita sehari-hari ya. Karena yang digunakan dalam ilmu tulis bahasa Indonesia adalah, atau ilmu buku, teksnya itu adalah kata-kata baku yang digunakan. Tapi kalau dalam seharian adalah kata-kata yang tidak baku atau bercampur. Yang penting dalam komunikasi atau bercakap-cakap dengan orang lain saling memahami atau bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-1. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya anak-anakku. Dibaca dulu, silakan dibaca-baca ya. Rajin membaca, salam literasi. Dari sekarang dibiasakan untuk hobi untuk membaca. Demikian, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.